Baik, salam. Perkenalkan nama saya Erdin Edward Fli dengan NIM 205 2024 0019. Saya kelas A semester 1 kuliah psikologi Kristen. Baik, saya akan menjelaskan teori Sigmund Freud adalah seorang ahli psikoanalisis yang terkenal dan dianggap sebagai salah satu tokoh terpenting dalam pengembangan teori psikologi. Teori Freud berfokus pada bagaimana pikiran bawah sadar, pengalaman masa kecil, dan konflik batin dapat mempengaruhi perilaku, pikiran, dan perasaan individu. Berikut adalah beberapa konsep utama teori Freud. Baik, struktur pikiran, ide, ego, dan superego. Freud membagi struktur kepribadian manusia menjadi 3 bagian. Ide merupakan bagian dari kepribadian yang paling primitif dan berhubungan dengan dorongan dasar manusia, seperti keinginan akan makan, makanan, seks, dan kenyamanan. Ide beroperasi berdasarkan prinsip kesenangan, yaitu mencari pemuasan instinktif tanpa mempertimbangkan konsekuensi. Ego berfungsi untuk menyambungkan keinginan ide dengan kenyataan dunia luar. Ego beroperasi berdasarkan prinsip realitas, yaitu mencoba memuaskan keinginan ide dengan cara yang realistis dan sosial dapat diterima. Ego adalah mediator antara ide dan superego. Superego mewakili nilai moral, etika, dan norma sosial yang dipelajari dari orang tua dan masyarakat. Superego bertindak sebagai pengawas yang menilai tindakan ego dan berusaha menahan impuls dari ide yang dianggap tidak etis. 2. Tahapan perkembangan psikoseksual. Tahap oral dari 0 sampai 1 tahun fokus pada sensuai di mulut, seperti mengisap dan menggigit. Tergantungan pada ibu untuk membiarkan makan juga menjadi faktor penting. Tahap anal 1 sampai 3 tahun fokus pada kontrol spiciter, misalnya saat belajar buang air besar. Pada tahap ini anak belajar tentang pengendalian diri dan kemandirian. Tahap fase 3 sampai 6 tahun. Pada tahap ini anak mulai merasakan ketertarikan pada lawan jenis dan menyadari peran gender. Ini juga dikenal dengan kompleks Oedipus untuk anak laki-laki atau kompleks Elstera untuk anak perempuan. Tahap laten 6 sampai 12 tahun, keinginan seksual mulai tertahan sementara. Anak berfokus pada pengembangan keterampilan sosial dan intelektual. Tahap genital 12 sampai ke atas, masa remaja dan dewasa awal, di mana dorongan seksual kembali muncul namun lebih matang, berfokus pada hubungan dengan orang lain, baik seksual maupun emosional. 3. Mekanisme pertahanan. Asosiasi bebas. Selain diminta untuk berbicara bebas dan tanpa filter untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan bawah sadar. Interpretasi mimpi. Freud percaya bahwa mimpi adalah jalan raya ke pikiran bawah sadar dan dapat digunakan untuk memahami keinginan tersembunyi atau konflik batin. Transferensi. Proses
ini proses di mana klien transfer perasaan dan emosi yang terkait dengan orang lain ke praktis yang dapat membantu mengungkapkan pola hubungan masa lalu. 4. Konsep ketidaksadaran bawah sadar. Fred menerangkan bahwa banyak dari tindakan, pikiran, dan perasaan manusia dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar yang tersembunyi. Pikiran bawah sadar ini berisi kenangan, dorongan, dan emosi yang mungkin tidak disadari oleh individu, tetapi tetap mempengaruhi perilaku mereka. Teori Freud adalah mendapat kritik terutama dalam hal generasi dan fokusnya yang terlalu besar pada seksualitas. Namun, kontribusinya dalam pemahaman tentang dinamika pikiran manusia tetap sangat berpengaruh dalam psikologi dan terapi hingga saat ini. Baik, kita lanjut pada teori kepribadian Carl Jung. Carl Jung, seorang murid dari Sigmund Freud, mengembangkan teori psikologi yang disebut psikologi analitik. Jung menyerangkan bahwa kepribadian manusia terdiri dari beberapa komponen utama yang mencakup kesadaran, bawah sadar individu, dan bawah sadar kolektif. Di bawah ini adalah beberapa konsep utama dari teori kepribadian Jung. Kesadaran dan bawah sadar. Kesadaran menurut pada bagian kepribadian yang kita sadari, termasuk pikiran, perasaan, dan niat yang kita kenal dan kendalikan. Bawah sadar individu merupakan bagian dari pikiran yang berisi pengalaman masa lalu, kenangan, dan perasaan yang telah terbagikan atau ditekan oleh individu, tetapi masih mempengaruhi perilaku mereka. 2. Bawah sadar kolektif. Salah satu kontribusi terbesar yang Jung terhadap teori psikologi adalah konsep bawah sadar kolektif. Jung menyarankan bahwa selain pengalaman pribadi, manusia juga berbagi pengalaman dan simbol-simbol yang ada dalam bawah sadar kolektif. Ini berisi archetipe, simbol, spesial, dan tema-tema yang ada dalam mitos, cerita rakyat, dan berbagai budaya di seluruh dunia. 3. Archetipe. Archetipe adalah pola atau gambar dasar yang ada dalam bawah sadar kolektif. Jung mengidentifikasikan beberapa archetipe utama dalam kehidupan manusia, termasuk T-self, referensi dari keseluruhan kepribadian, keseimbangan antara sadar dan tidak sadar, resort, bagian dari kepribadian yang kita abaikan atau tolak karena sifatnya yang tidak diterima oleh kesadaran sosial atau moral. Saya, anima, dan animus. Referensi dari sisi feminin, anima dalam laki-laki yang sisi maskulin, animus dalam perempuan. Persona, gambaran atau citra diri yang kita tampilkan kepada manusia, kepada dunia luar, yang bisa berbeda dengan aspek-aspek terdalam diri kita. 4. Ekstroverinsi dan introversi. Jung juga memperkenalkan konsep tentang ekstroversi dan introversi sebagai dua tipe dasar kepribadian. Ekstroversi, seseorang yang cenderung lebih tertarik pada dunia luar, berinteraksi pada orang lain, dan energinya lebih banyak berasal dari interaksi sosial. Introvert, seorang yang lebih fokus pada dunia dalam diri, lebih suka menghabiskan waktu sendirian, dan energinya berasal dari refleksi diri dan ketenangan. 5. Fungsi psikologis. Berpikir
perasaan feeling, fungsi yang berhubungan dengan evaluasi nilai atau emosi dalam pengambilan keputusan, pengendaraan, sensution, fungsi yang lebih berkaitan dengan pengalaman nyata melalui panca indera, berfungsi yang menyebabkan pengertian atau pemahaman yang lebih global dan tidak langsung, seringkali berdasarkan perasaan atau wawasan batin dalam individuasi. Salah satu proses paling penting dalam teori ini adalah individuasi, yaitu proses psikologis yang berlangsung sepanjang hidup seorang untuk menjadi individu yang utuh dan seimbang. Individuasi melibatkan pengintegrasian berbagai aspek kepribadian seperti persona, sua, dan anima untuk mencapai keseimbangan dan kesadaran diri yang lebih tinggi. 7. Perkembangan kepribadian. Jung percaya bahwa kepribadian manusia berkembang sepanjang hidup, dan proses perkembangan ini melibatkan pencapaian keseimbangan antara aspek-aspek sadar dan tidak sadar dalam diri individu. Pengaruh teori Jung telah mempengaruhi banyak aspek dalam psikologi modern, termasuk pengembangan terapi psikologis serta seni, sastra, dan budaya. Konsep-konsep seperti arketipe dan bawah sadar kolektif terus digunakan dalam berbagai bidang untuk menjelaskan pola-pola perilaku dan simbol-simbol yang bersifat universal. Itu juga berkontribusi besar pada pemahaman tentang kepribadian manusia dalam konteks yang lebih luas, menghubungkan fenomena psikologi dengan mitos, budaya, dan agama, yang membedakan pendekatannya dengan teori-teori psikologi lainnya. Baik, kita lanjut dengan teori Alfred Adler. Teori kepribadian Alfred Adler berfokus pada bagaimana individu berusaha mengatasi rasa inferioritas dan mencapai perasaan superioritas atau kemajuan pribadi melalui usaha untuk mengembangkan diri. Alfred adalah seorang psikolog asal Australia dan pendiri aliran psikologi individual psikologi. Teori Alfred sangat berpengaruh, terutama dalam memahami motivasi, tujuan hidup, dan dinamika sosial dalam perkembangan kepribadian. Berikut adalah beberapa konsep utama dari teori kepribadian Adler. Perasaan kurang atau tidak mampu yang dialami seseorang, terutama pada masa kecil, dan bisa berasal dari kekurangan fisik, emosional, atau sosial kompleks. Prioritas jika rasa inferiority dan diatasi dengan cara sehat, individu bisa mengembangkan perasaan rendah diri yang mengaruh pada gangguan psikologis
individu memiliki tujuan hidup yang dipengaruhi oleh upaya untuk mengatasi perasaan inferioritas dan mencapai tujuan yang lebih besar. Tujuan ini bisa berupa pencapaian karir, hubungan sosial yang sehat, atau pengembangan diri secara keseluruhan. Tujuan final dalam pandangan Adler, individu tidak hanya dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu mereka, tetapi juga oleh tujuan atau misi yang ingin dicapai di masa depan. Tujuan hidup yang positif dan konstruktif akan membantu individu untuk berkembang dan mengatasi tantangan hidup. 3. Gaya hidup. Konsep gaya hidup atau lifestyle dalam teori Adler merujuk pada cara unik setiap individu mengatur dan menghadapinya dalam hidup mereka. Gaya hidup ini berbentuk sejak masa kanak-kanak dan mencerminkan pandangan dunia, nilai-nilai, dan cara individu dalam mengatasi perasaan inferioritas. Gaya hidup positif. Individu dengan gaya hidup yang sehat dan positif memiliki tujuan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Gaya hidup negatif. Individu yang memiliki gaya hidup negatif mungkin merasa terjebak dalam perasaan inferioritas dan lebih fokus pada kegagalan atau kecemasan yang dapat mengarah pada perilaku maladaptif. 4. Peran keluarga dan urutan kelahiran. Adler menekankan bahwa dinamika keluarga, terutama urutan kelahiran, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan kepribadian seseorang. Urutan kelahiran dapat mempengaruhi cara individu melihat diri mereka dengan berinteraksi dengan orang lain. Anak pertama seringkali mendapatkan perhatian penuh dari orang tua dan seringkali merasa bertanggung jawab. Mereka cenderung lebih perfeksionis dan mungkin merasa lebih tertekan oleh harapan yang tinggi. Anak tengah cenderung merasa kurang diperhatikan dan bisa berusaha untuk mendapatkan perhatian melalui perilaku kompetitif. Mereka seringkali lebih mandiri. Anak bungsu sering mendapat perhatian ekstra dan mungkin merasa lebih dimanja. Mereka mungkin lebih kreatif atau bergantung pada orang lain karena posisi mereka dalam keluarga. Anak tunggal cenderung memiliki ciri-ciri mirip dengan anak pertama, tetapi tidak perlu berbagi perhatian dengan saudara-saudara mereka. Mereka seringkali berkembang menjadi lebih dewasa dengan bertanggung jawab yang cepat. 5. Konsep sosial dan kepedulian sosial. Salah satu aspek paling penting dalam teori Adler adalah konsep kepedulian sosial atau social interest. Menurut Adler, kesehatan mental individu tidak hanya tergantung pada perkembangan pribadi mereka, tetapi juga pada kontribusi mereka terhadap masyarakat. Orang yang memiliki kepedulian sosial akan memiliki empati, berinteraksi pada kerjasama, dan peduli terhadap kesetaraan orang lain. Kepedulian sosial dianggap sebagai
masalah psikologis atau gangguan mental. 6. Tanggung jawab dan kebebasan. Adler juga percaya bahwa setiap individu bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri dan memiliki kebebasan untuk menentukan arah hidup mereka. Meskipun kita mungkin dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, kita tetap memiliki kemampuan untuk memilih bagaimana kita memproses tentang hidup membentuk masa depan kita. Kebebasan dan tanggung jawab. Menurut Adler, kesadaran akan kebebasan kita untuk memilih dan bertanggung jawab atas tindakan kita adalah kunci untuk mencapai perasaan, pemenuhan, dan kepuasan dalam hidup. Psikoterapi Adlerian. Psikoterapi Adlerian berfokus pada membantu individu untuk memahami dan mengatasi perasaan, inferioritas mereka serta mengarahkan mereka untuk mengejar tujuan yang lebih konstruktif. Terapi ini berusaha untuk memperbaiki gaya hidup individu dengan mengembangkan kepedulian sosial dan memberikan wawasan tentang bagaimana masa lalu dan tujuan hidup mereka berinteraksi. Terapi ini sangat menekankan pada pentingnya hubungan yang sehat, kerjasama, dan kontribusi terhadap masyarakat sebagai jalan untuk memperbaiki kepribadian dan mengatasi masalah psikologis. Kesimpulan teori Alfred Adler. Teori kepribadian Alfred Adler memberikan perspektif yang sangat positif dan konstruktif terhadap perkembangan individu. Adler menekankan pentingnya tujuan hidup, rasa superioritas, kepedulian sosial, dan pengaruh keluarga dalam membentuk kepribadian. Teori ini mengajak individu untuk melihat kehidupan mereka sebagai suatu perjalanan untuk mengatasi tantangan, membantu orang lain, dan menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Oke, baik, kita lanjut teori Erik Erikson. Teori kepribadian Erik Erikson adalah salah satu contoh teori yang paling berpengaruh dalam psikologi perkembangan. Erikson mengembangkan teori tentang perkembangan psikososial yang menekankan pentingnya hubungan sosial dan lingkungan dalam bentuk identitas dan kepribadian individu sepanjang hidup. Teori ini terdiri dari 8 tahap perkembangan yang terjadi sejak masa kanak-kanak hingga dewasa dengan fokus utama pada tantangan psikososial yang dihadapi pada setiap tahap. Tahap pertama, ketidakpercayaan dari 0 sampai 1 tahun. Tahap kedua, autonomi phase, rasa malu dan keraguan 1 sampai 3 tahun. Tahap ketiga, inisiatif phase, rasa bersalah 3 sampai 6 tahun. Tahap keempat, kompetensi phase, inferioritas 6 sampai 12 tahun. Tahap kelima, identitas phase, kebingungannya 12 sampai 15 tahun. Tahap keenam, isolasi 18 sampai 20 tahun. Tahap ketujuh, produktivitas stagnasi 40 sampai 65 tahun. Tahap 8,